Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Selamat pagi adik-adik. Semoga kita selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa selalu jaga kebersihan. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar mengenai peningkatan kualitas akhlak. Apa saja yang akan kita pelajari? Pertama, pengertian akhlak. Kemudian kedua, ada induk-induk akhlak terpuji. Dan yang ketiga, induk-induk akhlak tercela. Hari ini kita tadi akan belajar tentang akhlak. Jadi sebelumnya, apa ada yang pernah belajar tentang akhlak, atau ada yang tahu pengertian dari akhlak, atau mungkin contoh dari akhlak tercela, contoh dari akhlak terpuji? Jadi pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq, yang artinya adab, perangai, tabiat atau sopan santun. Dalam bahasa Indonesia, akhlak dapat diartikan moral, etika, watak, budi pekerti, tingkah laku, perangai, dan kesusilaan. Kemudian, akhlak secara terminologi adalah kemauan yang kuat tentang sesuatu dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi adab dan budaya yang mengarah kepada kebaikan atau keburukan. Kalau ke arah kebaikan, akhlak terpuji. Kalau ke arah keburukan, itu namanya akhlak tercela. Kemudian induk-induk akhlak terpuji. Akhlak terpuji disebut juga akhlakul karimah. Akhlak terpuji yaitu segala macam sikap, perilaku, atau perbuatan yang baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, adik-adik menolong orang tua nyebrang jalan, atau adik-adik menolong orang tua adik-adik memberikan sesuatu ketika memasak. Nah, itu termasuk. Kemudian, akhlak terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Yang pertama ialah murah senyum. Apapun keadaannya, lagi galau, lagi gundah, lagi marah, usahakan selalu tersenyum, karena senyum adalah ibadah. Kemudian, mendahulukan kepentingan orang lain. Contoh, ketika kita sedang antri, namun ada orang tua yang sedikit lelah mengantri, maka kita harus mengalah kepada mereka. Kemudian lagi contoh, ketika berada di bis, kita sedang duduk tapi ada wanita hamil, maka kita mengalah kepada mereka untuk memberikan tempat duduk. Kemudian penuh tanggung jawab. Jika diberi sebuah amanah, diberi sebuah tanggung jawab, maka kita harus tanggung jawab. Ataupun jika ada sebuah masalah, kita jangan lari dari masalah, harus tanggung jawab. Ikhlas. Contoh, ketika diberi tugas, maka kita harus ikhlas dalam mengerjakannya. Kemudian sabar. Jika diberi cobaan, kita harus sabar.
Contoh tadi seperti diberi tugas yang banyak ataupun diberi musibah, maka yang paling utama ialah sabar sekaligus ikhlas tadi. Kemudian selalu waspada kepada segala sesuatu yang merusak kehormatan diri. Kemudian menerima segala ketentuan, bertawakal dan bersyukur. Kemudian akhlak terpuji yang harus dijauhi seorang muslim. Yang pertama, takabur. Kita harus menjauhi sejauh-jauhnya sikap takabur, sikap sombong, sikap memamerkan harta dari kita, kelebihan kita. Itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takabur merupakan sifat dari iblis. Kemudian zolim terhadap diri sendiri. Contohnya memaksakan untuk begadang sehingga badan terasa sakit. Kemudian egois, selalu ingin menang sendiri. Ketika kita sedang bermusyawarah, sedang berkumpul untuk memikirkan suatu masalah, kita ingin menang sendiri. Kemudian riya, sebuah akhlak tercela yang sering dilakukan beberapa orang, yakni ingin terlihat bagus, ingin dipuji orang. Itu sangat dijauhi oleh kita. Kemudian mudah mengeluh. Kita seandainya diberi sebuah cobaan atau ada sebuah hal yang membuat kita merasa letih, maka diusahakan jangan mengeluh. Kemudian pendendam. Kita diusahakan untuk menjauhi sifat pendendam. Jika ada orang yang berbuat zalim terhadap kita, maka jangan sekali-kali untuk merasa ingin mendendam mereka atau membalas sifat zalim dari mereka. Selalu pesimis, yakni merasa tidak yakin dengan usahanya atau merasa tidak bisa. Kita dituntut untuk selalu optimis. Kemudian rakus, kufur, dan mudah marah. Jadi kita tadi telah mendengarkan pengertian dari akhlak, juga telah mendengarkan apa saja induk-induk dari akhlak terpuji dan juga induk-induk dari akhlak tercela. Jadi kesimpulannya, akhlak adalah segala perbuatan atau perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang mengarah ke arah keburukan maupun ke arah kebaikan. Kalau mengarah kebaikan namanya akhlak terpuji atau akhlak qul karimah. Yang mengarah keburukan namanya akhlak tercela. Jadi kesimpulannya, hindari akhlak tercela karena itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu tanamkan sifat-sifat dari akhlak terpuji seperti tadi ikhlas, murah senyum, selalu mementingkan kepentingan orang lain. Kemudian terakhir, akhlak adab itu di atas dari ilmu. Maka semakin tinggi ilmunya, maka akhlaknya pun juga harus semakin tinggi. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan. Dan jangan lupa isi absen. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kakak Ilmi Madani, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.